Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma amma ba'd. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahim lagi, ngobrol lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu di hari Jumat yang insya Allah ini adalah hari untuk kita meningkatkan ketakwaan dan juga hari untuk kita menggapai keberkahan. Insya Allah, alhamdulillah, sahabatku sekalian di seluruh Indonesia, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, ngobrol kita yang kemarin, bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit, masa-masa krisis dengan hope. Nah, jadi kalau di hari Rabu kemarin kita sudah membahas tentang H-nya dari hope ini tadi, yaitu tentang happy. Hari ini diskusi kita, insya Allah kita akan berbicara tentang O-nya, yaitu apa? Optimis to opportunity. Ya, jadi optimis to opportunity. Nah, inilah yang ingin kita bahas atau kita diskusikan di hari ini. Ya, jadi ketika kita mengalami masa-masa sulit, banyak orang yang hopeless, banyak orang yang bersedih, banyak orang yang putus asa, apalagi sering melihat di berita di mana begitu banyak informasi-informasi yang negatif. Nah, maka jangan pernah kehilangan harapan. Kenapa? Karena kita sebagai muslim, kita masih punya Allah. Kita punya Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha besar, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha pemurah, Allah yang begitu luar biasa. Maka jangan pernah kehilangan harapan. Karena kalau kita sampai putus asa, kehilangan harapan itu salah satu menurut saya dosa yang besar ya, kalau kita melihat. Nah, untuk itu, sahabatku sekalian, hari ini kita akan berbicara bagaimana kita bisa melewati masa sulit dan krisis ini dengan optimis to opportunity. Nah, jadi kita harus selalu optimis ya terhadap opportunity, terhadap peluang-peluang yang ada gitu. Nah, kenapa kok kita menjadi seorang pengusaha muslim atau kita menjadi seorang muslim itu harus optimis ya, harus yakin? Karena satu, yang pertama adalah karena kita iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar. Jadi kita harus selalu optimis dengan takdir baik, karena dalam rukun iman salah satunya adalah iman kepada qada dan qadar, kepada takdir gitu. Nah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang muslim, kalau kemarin kita sudah membahas tentang happy, nah kalau kita happy, kita sudah bahagia dengan takdir Allah, maka yang kedua kita harus optimis bahwa ada takdir-takdir baik ya. Nah, kita akan melihat peluang-peluangnya. Nah, hari ini kita akan membahas optimis ini, akan kita kita ejawantahkan, akan kita terjemahkan ke dalam bagaimana kita bisa menyikapi pandemi dan juga krisis ini. Nah, sehingga kita nanti bisa melihat hal-hal yang positif juga, opportunity yang ada. Nah, teman-teman semua sudah siap untuk kita mulai? Yuk, kalau sudah siap, disiapkan dulu kopinya. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya. Kita mulai ya hari ini. Nah, optimis to opportunity. Nah, menjadi seorang muslim atau kita menjadi pengusaha muslim, pengusaha ya, kita harus selalu optimis ya. Kenapa? Karena satu, kemarin udah kita bahas bahwa rizki itu sudah Allah tetapkan dan ada hukum kekekalan rizki. Nah, jadi ini kalau saya menyebutkannya hukum kekekalan rizki. Apa itu hukum kekekalan rizki? Kita mungkin sering mendengar ada hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya berubah bentuk. Dan energi itu Allah yang menciptakan. Nah, saya meyakini rizki itu juga ciptaan Allah yang tidak dapat diciptakan oleh manusia. Dan manusia tidak bisa mencuri rizki orang lain, tidak dapat memusnahkan rizki, gitu ya. Tapi energi rizki itu dia hanya berubah bentuk saja. Kenapa? Karena dari awal sudah ditetapkan gitu rizki kita. Gitu. Nah, jadi akhirnya hukum kekekalan rizki itu apa? Rizki tidak dapat diciptakan, rizki tidak dapat dimusnahkan dan oleh manusia ya, tapi rizki berubah bentuk. Jadi kalau Anda ngerasa Anda sedang tidak mendapatkan apa yang Anda harapkan, bukan berarti Anda tidak punya rizki, tapi rizkinya sedang berubah bentuk. Sehingga kita harus terus optimis. Seperti siapa? Kalau kita ngelihat pagi hari, ya seperti ayam. Ayam bangun pagi, dia keluar mencari makan, gitu ya.
Dia dengan optimisme keluar cari makan. Dia padahal nggak sekolah, dia nggak belajar, dia nggak ikut online kayak gini gitu ya. Dia jalan aja keluar, pulang sore eker itu cari makan, kenyang perutnya gitu. Nah itu ayam. Ayam saja itu bisa bisa apa ya namanya ya, bisa hidup gitu. Allah cukupkan rezekinya, apalagi manusia gitu. Apalagi manusia. Nah, jadi saya yakin manusia ditambah dibekali dengan ilmu, dengan akal gitu. Insya Allah kita pasti nggak akan kelaparan gitu. Nah, maka kita harus selalu terus optimis gitu. Nah, dalam konteks rizki, saya menggambarkan rizki itu seperti air hujan. Jadi rizki itu seperti air hujan, dan kita ini manusia ini kayak kayak wadah, kayak gelas ini ya. Nah, jadi ketika air hujan itu turun dengan begitu deras gitu banyak, terus kita keluar, kita bawa gelas. Maka yang masuk ke dalam gelas kita itu ya airnya hanya segelas saja air hujannya. Maksudnya rizkinya itu hanya sesuai dengan wadahnya. Rizki hanya sesuai dengan wadahnya. Ya, yang sisanya tumpah. Tumpah itu artinya dia akan masuk ke tempat-tempat lain, ke wadah-wadah yang lain, ke gelas-gelas yang lain. Itu jadi rizkinya yang lainnya. Rizki kita berapa? Segelas. Kenapa? Wadahnya hanya segelas. Tapi kalau seandainya kita besarkan gelasnya, kita bawa ember, pas hujan deras ya kita nanti akan dapatnya seember, kira-kira gitu. Kenapa? Wadahnya sebesar ember. Dan kalau seandainya kita gali kolam renang, hujan gitu ya, nah kita dapatnya seberapa? Ya dapatnya sekolam renang gitu. Jadi artinya rizki yang kita terima sesuai dengan wadah yang kita miliki gitu ya. Nah wadah itu apa? Wadah itu adalah kapasitas kita. Nah, untuk itu apa? Maka perbesarlah kapasitasnya. Jangan pusing, jangan apa namanya bingung, jangan bimbang dengan rizki yang kita miliki, berapa banyak rizki kita. Tapi apa? Fokus untuk memperbesar wadah. Jadi ada dua pendekatannya ya. Pendekatan pertama apa? Perbesar wadahnya. Maka akan diisi lebih banyak. Saya ulang ya. Perbesar wadahnya, maka insya Allah akan diberi lebih banyak. Kenapa? Kalau kita bisa mendapatkan rizki yang lebih banyak, nah, saya meyakini rizki itu ada 4 tingkatannya. Nah, ini boleh dicatat nanti. Rizki ada 4 tingkatannya. Rizki level 1 adalah rizkinya makhluk. Nah, rizkinya makhluk ini apa? Rizkinya makhluk ini artinya bahwa seluruh makhluk di seluruh muka bumi ini sama Allah dicukupkan rizkinya untuk hidup. Ya. Jadi tidak akan ada makhluk itu yang mati kelaparan sebenarnya. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan rizkinya ya dicukupkan untuk seluruh makhluk di seluruh bumi, seluruh alam semesta, dimanapun tempatnya gitu. Kalau kita ngeliat itu masih ada rizkinya gitu, ya. Nah jadi, masya Allah tuh kalau kita ngeliat kemarin saya cerita tentang bahwa di dalam pohon aja, ya, saya, apa namanya, karena saya juga berkebun sebagai petani. Kadang kalau pas kita apa namanya mengolah tanah atau apa segala macam, ada pohon kita tebang. Pada saat kita tebang di dalam pohon itu ternyata ada makhluk hidup dan bisa beranak pinak. Ya, dia punya koloni gitu ya. Masya Allah tuh, Allah cukupkan rizkinya, bahkan bisa beranak pinak di dalam pohon yang nggak ada lubangnya, dari luar pohonnya kelihatan bagus gitu. Di dalam tanah kita gali ada makhluk hidup, bahkan karena tempat kita itu di lereng Gunung Semeru, ya, ketika larva itu keluar, teliti sama peneliti-peneliti, ternyata di larva itu pun masih ada makhluk hidup, ada bakteri yang bisa bertahan di larva. Masya Allah, luar biasa kan? Nah, jadi artinya Allah akan mencukupkan rizki untuk seluruh makhluk hidup untuk yang pertama, ya, rizkinya makhluk. Jadi apa? Untuk bertahan hidup, ya, untuk makan, ya, tempat tinggal, dan seterusnya. Tapi ada rizki yang level 2. Level 2 ini apa? Rizkinya orang-orang yang ikhtiar. Nah, jadi selain makhluk hidup itu di semua dikasih rizki, orang-orang yang ikhtiar, maka rizkinya akan diberikan sesuai dengan ikhtiarnya. Jadi ketika ikhtiarnya tingkatkan semakin luar biasa, semakin besar, maka dia akan naik rizkinya, level kedua. Rizkinya orang-orang yang berikhtiar. Karena orang yang berikhtiar, Allah akan berikan sesuai dengan ikhtiarnya. Ya, nah, Masya Allah nih ya. Jadi barang siapa mengejar dunia, dia akan dapatkan dunia. Barang siapa akan mengejar akhirat, dia akan dapatkan akhirat. Barang siapa, dan ketika orang itu mengejar akhirat, maka dunia pun dia akan dapatkan. Masya Allah tuh ya. Jadi artinya ikhtiar itu akan naik lagi level 2. Nah, di level 3 ada rizkinya orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah rizki kita justru akan semakin ditingkatkan lagi. Nah, jadi ini rizki level 3, rizkinya orang-orang yang bersyukur. Barang siapa bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan nikmatnya. Barang siapa yang kufur, maka azab Allah sangat pedih. Nah, dari sini kita akan bisa lihat bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang sama Allah selalu dilipat gandakan rizkinya, maka salah satunya apa? Ayo bersyukur. Nah, selain itu apa lagi? Nah, yang keempat, rizkinya orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah, kata Allah ya di surat At-Talaq ayat 2. Nah, Allah akan datangkan, barang siapa yang bertakwa, Allah akan datangkan jalan keluar, dan Allah akan datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu Masya Allah tuh. Bahkan rizkinya bisa diantar. Nah, ini 3
level dari rezeki. Maka apa? Apa yang membuat harus kita pesimis? Nggak ada yang harus buat kita pesimis. Kita harus selalu apa? Yang kedua, optimis. Jadi kalau hope tadi, yang pertama hanya happy, O-nya adalah optimis to opportunity. Jadi optimis, ya. Optimisnya tadi gimana? Optimis bahwa Allah sudah ciptakan rizki kita. Nah, caranya untuk optimis itu yang pertama, ya. Yakin, percaya dengan rizki yang sudah Allah ciptakan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, maka kayak tadi, cara yang pertama, perbesar apanya? Perbesar wadahnya. Kalau yang tadinya kita hanya rizkinya makhluk segelas, perbesar lagi menjadi rizkinya orang-orang ikhtiar. Nah, perbesar lagi menjadi rizkinya orang-orang yang bersyukur. Perbesar lagi rizkinya orang-orang yang bertakwa. Nah, itu cara yang pertama, bagaimana kita memperbesar rizki. Nah, jadi melapangkan rizki salah satunya dengan tadi. Jadi, rizki kita itu sesuai dengan wadahnya. Maka teman-teman apa? Ayo, kita terus perbesar kapasitas kita. Ya, perbesar kapasitas kita. Bagaimana caranya memperbesar kapasitas kita? Dari hanya tadi rizkinya makhluk, menjadi rizkinya orang-orang yang berikhtiar, menjadi rizkinya orang-orang yang bersyukur, menjadi rizkinya orang-orang yang bertakwa. Nah, saya punya konsepnya namanya sukses is capacity. Sukses berkah itu adalah kapasitas. Jadi ada 3 pilarnya. Jadi kalau kapasitas itu dalam bahasa fisika sering disebut dengan volume. Nah, volume itu apa? Volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, saya meyakini bahwa manusia itu juga memiliki volume. Nah, volume artinya kapasitas tadi yang punya tiga dimensi. Apa dimensi yang Allah berikan kepada manusia? Manusia itu memiliki apa? Mind, body, and soul. Manusia itu mempunyai mind itu pikiran, body itu badan, soul itu adalah jiwa. Nah, jadi manusia punya 3 hal tadi ya. Coba boleh dicatat. Kalau teman-teman mau catat. Nah, jadi yang pertama itu manusia itu punya pikiran. Tempatnya apa? Tempatnya ilmu. Punya body. Tempatnya apa? Tempatnya action. Tempatnya kita bertindak. Dan ada soul, jiwa. Tempatnya apa? Ruh kita. Nah, jadi kalau ada satu saja yang nggak genap dari manusia itu, maka ya tidak bisa dijadikan tidak bisa disebut sebagai manusia seutuhnya. Misalnya badannya masih ada nih, badinya, ya pikirannya masih ada. Tahu-tahu malaikat pencabut nyawa lewat, set dicabut ruhnya. Apa yang terjadi? Sudah bukan jadi manusia lagi, gelarnya nambah jadi almarhum, gitu ya. Jadi dari jasad kita manusia menjadi mayit, kira-kira gitu. Ada ruhnya, ya ada badannya, tapi pikiran cuma separuh, kira-kira gitu. Ya orang juga bilang gitu ya, jadi tidak genep juga kira-kira gitu kan. Jadi nah begitu juga ada pikirannya, ada jiwanya, badannya nggak sempurna juga disebut juga tidak seutuhnya manusia. Nah, jadi dari sini apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Karena ada 3 esensi tadi manusia, maka 3 tadi pilarnya. Ada apa? Ada jempol ini ya, saya menggambarkan pilar tinggi. Tinggi itu apa? Yang tinggi itu adalah jiwa. Karena apa? Jiwa kita, ruh kita tergantung dengan yang maha tinggi. Nah, di sini saya menyebutnya jiwa ini tempatnya iman, ya. Tempatnya iman. Karena iman itu bukan di dalam pikiran gitu, tapi iman itu di dalam, sering kita sebut dalam hati ya, dalam kolbu, dalam soul kita. Dan yang kedua ini, yang panjang apa? Yang panjang ini adalah yang panjang pikiran. Makanya orang yang berpikir baik itu maka disebut ya ibaratnya orang yang pintar, orang yang berpikir jangka panjang. Tapi orang yang mikirnya pendek gitu, bahkan sampai ada istilah sumbu pendek dan seterusnya, itu adalah orang yang secara pikiran ya pendek gitu ya. Nah, jadi ada juga ada yang ketiga yaitu ya body itu badan, tempatnya paraga itu tempatnya action ya. Nah, maka kalau kita ingin memperbesar wadah tadi dari makhluk menjadi ikhtiar menjadi tadi bersyukur sampai ke takwa, maka rumusnya kayak gini. Ya, selalu perbesar kapasitas karena rumusnya kapasitas panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi kalau sekarang kita itu ibaratnya berapa sih kira-kira action yang sudah kita lakukan dengan badan yang kita miliki ini, sudah seberapa kerja keras kita? Oh, mungkin kayaknya masih 2 nih misalnya gitu. Terus berapa nih yang panjang ini ilmu kita punya ilmu ya? Oh, mungkin baru 2 gitu ya. Nah, berapa sih iman kita ini ya? Ketakwaan kita mungkin baru 2. Maka kalau 2 kali 2 kali 2 baru 8. Wajar dong kalau sebulan kita baru terima penghasilan 8 juta kayak gitu kan. Kenapa? Karena ya baru 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau misalnya dibuat 10 kali 10 kali 10 volume atau kapasitas manusia itu, ada nggak yang sempurna ya? Nah, saya merasa kalau tadi saya baru 2 yang sempurna siapa? Yang sempurna itu Rasulullah menurut saya.
Ada satu manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW, yang dia juga secara action itu leadershipnya luar biasa ya. Wah, luar biasa, Masya Allah, reganya. Ya, Pak, fisik, sehat, dan seterusnya. Ilmunya, Masya Allah, luar biasa. Ya, ahli strategi, ahli perang, dan seterusnya. Dan yang ketiga, secara iman nggak usah ditanyakan. Gitu ya. Nah, kalau Rasulullah itu 10 kali 10 kali 10 secara volume, ya berarti 1000, maka kita ini berapa gitu ya. Dan itu bisa jadi refleksi juga buat kita. Dan dari situ maka apa yang kita lakukan? Maka tiap hari agar semakin besar kapasitasnya, selalu punya pegang prinsip ini. Tinggikan iman, panjangkan ilmu, lebarkan amal. Nah, makanya saya kalau foto kadang suka kayak gini apa? Saya berintrospeksi mengingatkan diri saya adalah, ayo Ridwan, setiap hari harus semakin tinggi imannya, harus semakin panjang ilmunya, harus semakin lebar amalnya. Jadi kalau semakin hari semakin ditinggikan imannya, dipanjangkan ilmunya, dilebarkan amalnya, maka insya Allah kapasitas semakin membesar dari makhluk menjadi tadi ikhtiar yang semakin membesar. Maka wadah rizkinya semakin besar. Jadi ketika hujan datang, nah lebih besar kapasitasnya. Nah, terus nanti setelah itu terus dilakukan, maka apa? Setelah ada hasilnya semakin besar, jangan lupa bersyukur. Nah, kalau sudah bersyukur terus, kita menjadi orang-orang yang terus bersyukur. Nah, jangan lupa selalu tingkatkan takwa. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa, maka rizkinya bukan hanya dijemput, tapi rizkinya bisa diantar. Karena kata Allah kayak tadi, maka akan didatangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, insyaallah. Nah, itu yang pertama. Cara melebarkan rezeki yang pertama dengan apa? Memperbesar kapasitas. Nah, pertanyaannya, ya, coach, waduh, saya ini kalau suruh apa namanya, eh, memperbesar kapasitas apa segala macam, ilmu saya terbatas, saya ini nggak bisa atau apa. Maka gimana caranya? Jangan khawatir, walaupun Anda cuma segelas, tapi Anda punya niat yang tulus, ikhlas, benar-benar pengen manfaat. Caranya gimana? Bolongin gelasnya. Jadi sehingga kalau bolong gelasnya, ketika diisi penuh, hampir penuh, bocor dia kemana-mana, maka dia akan terus diisi terus. Kenapa? Karena nggak penuh-penuh. Nah, maksudnya apa dengan bolongin gelasnya? Artinya, bolongin gelasnya itu berbagilah. Jadi ketika kita mendapat rezeki, bolongin, bagi sana, bagi sini, ke yatim piatu, ya. Kemarin kurban, bagi kurban. Kalau yang nggak mampu, kasih lagi, ya. Kita kasih beasiswa santri, kita kasih macam-macam. Nah, karena walaupun kita wadahnya kecil, tapi karena bolong kemana-mana, maka apa? Maka ya nggak berhenti diisi, nggak berhenti diisi. Tapi cara seperti ini harus meyakini ketika diisi itu bukan punya kita, tapi itu adalah punya banyak orang. Kita hanya jadi jalan saja. Nah, insya Allah itu pun bisa kita lakukan. Nah, itu dua cara untuk memperbesar rizki, ya. Dua cara untuk memperbesar rizki tadi, wadah kapasitas kita, ya. Nah, insya Allah, nah teman-teman, coba yuk kita selalu optimis, ya. Selalu optimis. Nah, cara yang kedua ini di hari Jumat yang insya Allah berkah ini, saya sangat meyakini bahwa kita semua, teman-teman, ya, Allah itu menciptakan dalam keadaan kaya atau cukup. Allah tidak menciptakan kita dalam kondisi miskin, ya. Jangan bersedih, ya. Jadi sehingga tidak yang membuat ngerasa kita itu sempit, miskin, itu kita sendiri. Allah tidak menciptakan seperti itu, ya. Maka untuk itu, sahabatku sekalian, ayo selalu optimis, ayo selalu apa namanya, percaya dan yakin kepada Allah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan insya Allah semua masalah-masalah kita ada solusinya, ya. Baik, nah itu mungkin sedikit pengantar saya, tidak terasa sudah 20 menitan, ya. Ini masih ada beberapa menit lagi untuk saya memberi sedikit penutup. Setelah itu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya, di kolom komentar, baik yang di Instagram maupun di YouTube, boleh di kolom komentar untuk bertanya, ya. Nah, jadi saya review, sahabatku sekalian, di hari Jumat yang insya Allah berkah ini, maka apa tadi topik kita? Topik kita adalah kita bangkit dengan optimis to opportunity. Jadi kita menumbuhkan rasa optimis. Bagaimana menumbuhkan rasa optimis? Yaitu tadi apa? Dengan cara yakin dengan rizki yang Allah berikan. Nah, dan untuk membuat tadi yakin dengan rizki yang Allah berikan ini tadi, menumbuhkan optimisme kita, nah tadi ada dua ya yang saya sampaikan. Bagaimana caranya untuk memperbesar rizki tadi? Yang pertama, memperbesar kapasitas. Yang kedua, dengan cara membolongi wadah rizki. Kira-kira gitu, itu cara sederhananya, ya. Nah, dan yakin dengan rizki, karena rizki itu tadi ada berapa? Ada 4 level. Nah, yakin dengan rizki ada 4 level. Jadi kita harus selalu optimis. Kenapa? Karena ada 4 tingkatan. Kita lihat level di mana.
Ada rizkinya makhluk, kita akan dicukupkan sandang pangan papan, dan ada rizkinya orang-orang yang ikhtiar, dikasih lebih sesuai dengan ikhtiarnya, dan ada rizkinya orang-orang bersyukur akan dilipat gandakan, dan ada rizkinya orang-orang bertakwa. Ya, orang-orang bertakwa itu bahkan rizkinya sama Allah akan didatangkan dari jalan yang tidak disangka, masya Allah. Nah, bagaimana caranya untuk mengeksekusinya tadi? Ya, dengan cara memperbesar wadahnya. Nah, caranya memperbesar wadahnya tadi apa? Tinggikan iman, panjangkan ilmu, lebarkan amal. Ya, nah, sehingga wadahnya semakin hari kapasitas semakin besar, diisi rezeki lebih banyak. Yang kedua dengan cara apa? Bolongi wadah rezeki kita. Sehingga kita dengan berbagi dengan sama, insya Allah. Dengan kita berbagi dengan banyak orang, dengan sesama, maka airnya, air rezeki tadi ini kalau kayak air hujan, itu akan terus terisi terus di dalam gelas rezeki kita. Insyaallah itu, baik sahabatku sekalian. Alhamdulillah hari ini di hari Jumat yang insya Allah berkah ini kita sudah bisa diskusi panjang lebar ya, dan semoga jadi manfaat buat teman-teman. Ya, Pak Dede dari Bandung, masya Allah menyimak hadir. Masya Allah Pak Dede, semoga sehat selalu ya Pak ya. Dan keluarga juga, wah saya ngelihat kemarin Pak Dede motong apa sapi kurbannya keren banget sekali, seret, langsung selesai, wah keren itu, kagum saya melihatnya Pak Dede. Yuk, ini ada dari siapa lagi ini? Oke, terima kasih atas pencerahannya Coach. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu bersabar dan bertakwa, masya Allah ya. Ya, bertakwa dan beriman, bersyukur dan bertakwa. Ya, baik, masya Allah. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, nanti mungkin bisa kita cukupkan. Coba cek dulu yang di, oke. Facebook, apakah ada yang bertanya? Sepertinya juga tidak ada. Oke. Nah, sepertinya tidak ada yang bertanya di pagi hari ini ya. Soalnya nih di Jumat pagi, oke, kalau tidak ada yang bertanya mungkin saya akan apa namanya berikan penutup dari kegiatan kita pagi hari ini ya. Nah, sahabatku sekalian, di hari Jumat yang masya Allah luar biasa ini, semoga kita selalu sama Allah diberikan sama Allah kekuatan, diberikan sama Allah itu iman Islam yang terus tersimpan di dalam diri kita, dan para pengusaha, para entrepreneur yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan, bahwa yakinilah bahwa ikhtiar kita, usaha kita itu adalah jalan ibadah kita, gitu ya. Nah, maka untuk itu apa? Kita harus selalu melakukan ikhtiar itu dengan cara yang terbaik, ya. Dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena eh, ibadah kita kepada Allah itu kalau kita ngelihat paling banyak kan kita lakukan dari profesi kita. Kalau kita sebagai seorang guru ya ibadahnya dari mengajar. Kalau kita sebagai seorang karyawan mungkin ibadahnya dengan cara bekerja ya. Tapi kalau kita sebagai seorang entrepreneur maka cara ibadah kita ya mungkin dengan bisnis kita gitu. Dan bisnis kita ini menjadi contoh nyata dari akhlak kita sebagai seorang muslim ya. Maka pesan saya, ayo menjadilah pengusaha yang tangguh, menjadi pengusaha yang pantang menyerah, menjadi pengusaha yang kuat. Untuk apa? Menghadapi semua masalah dan ujian ini, jadikan itu sebagai jalan untuk mencari ridhonya Allah ya, menjadi jalan untuk mencari ridho Allah. Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua usahanya terus bertumbuh ya. Allah berikan rizki yang berkah, Allah berikan rizki yang melimpah ya, dan berkah dan melimpah, dan Allah jadikan rizki kita manfaat buat diri kita, manfaat buat umat, manfaat buat banyak orang, dan semoga kita menjadi ahli-ahli syukur dan ahli-ahli sedekah. Dan semoga dari bisnis kita ini, dari usaha kita, dari aktivitas kita, dari profesi kita, menjadi jalan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, di penghujung acara hari ini, hari-hari terakhir ini kita sering mendengar ada saudara, keluarga, teman, kerabat gitu ya, yang meninggal gitu ya. Nah, bahkan ada yang juga mungkin saat ini sedang di rumah sakit, sedang dirawat. Yuk di hari Jumat pagi ini kita sedekah, ya sedekah apa? Sedekah Al-Fatihah, sedekah doa buat seluruh saudara-saudara kita yang jauh di sana, dan semoga doanya pun terkabul buat kita ya. Kita doakan seluruh sahabat, keluarga, dan juga
saudara-saudara muslim kita di seluruh Indonesia, seluruh warga negara Republik Indonesia dan di dunia ini yang hari ini sedang sakit, yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Kita doakan semoga mereka diberi kekuatan, segera disembuhkan sama Allah, dan keluarganya pun diberi kekuatan, ya. Kita doakan dan kita kirim Al-Fatihah bersama-sama, yuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kan. Buat saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal, yang hari ini sudah mendahului kita, siapapun itu, Anda ingat di dalam hati kita, siapa-siapa orang-orang yang telah mendahului kita, sebut namanya, dan kita kirim Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Iya, karena ya, dan untuk perusahaan kita, untuk karyawan-karyawan kita, untuk Indonesia, kita doakan semoga segera diangkat bala ini, semoga segera diangkat pandemi dan wabah ini, dan semoga kita semua bisa sukses melewati ujian-ujian ini, dan semoga ini bukan ajab. Kalau ini ajab, kita mohon taubat kepada Allah, dan kita beri Al-Fatihah, kita kirim Al-Fatihah untuk kita, keluarga besar kita, perusahaan kita, dan seluruh manusia di seluruh makhluk di muka bumi ini. Al-Fatihah. Sahabat sekalian, mohon maaf apabila salah kata, ya. Sampai ketemu lagi, insya Allah nanti di hari Senin, ya. Kita ngobrol Senin Inspirasi, kita lanjutkan lagi. Hope ini belum selesai, baru H dan O, baru optimis. Soalnya di hari Senin kita akan membahas tentang P-nya, ya. Jadi passion in action. Nah, nanti itu kita bahas di hari Senin, ya. Dan semoga nanti ada bintang tamu di hari Senin nanti, ya. Semoga nanti bisa ada yang kita ajakin ngobrol pagi, ya. Nah, saya undur diri dulu, pamit, sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya, ya. Dan saya doakan semoga seluruh sahabat semua sehat, ya. Insya Allah, yuk kita mulai aktivitas dari ba'da subuh, ya. Sebelum subuh, ya, kita kalau bisa penuhi dengan ibadah-ibadah kita melangit, dan ba'da subuh ini sudah, jangan tidur lagi, kita semangat lagi, kita ikhtiar semaksimal mungkin, lakukan yang terbaik, karena Allah masih titipkan amanah nyawa kepada kita, waktu kepada kita, ilmu kepada kita. Kita gunakan sebaik mungkin, ya. Sampai ketemu hari Senin insya Allah, ya. Dan saya doakan yang terbaik buat semua keluarga besar, sukses berkah community di seluruh Indonesia, dan semua teman-teman yang menyaksikan acara hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.